Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, insyaallah ya, kita masih hidup sekarang. Ya hari rup kene teh. Kalau hidup pasti harus bergerak, dan bergerak itu maju, harus berkemajuan. Sudahkah kita melangkah maju bahwa kata Rasulullah hari ini lebih baik dari kemarin? Itu harus. Dari sebelah mana lebih baiknya? Kalau kita melihat satu kalimat yang dinyatakan oleh Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Itu memberikan arti kepada kita, jadilah hamba yang menyelamatkan. Ya kan? Kalau menyelamatkan itu pasti menjadi hamba nu pikaresepeun, jangan pikasebeleun. Selalu saja membuat orang lain senang kalau kita datang. Meskipun kita tidak ditunggu, tapi pada saat kita datang orang gembira. Ibu gitu tuh, cucu main ke rumah nenek, seneng. Itu namanya nenek yang menyebarkan salam. Nenek yang di dalam dirinya, kakek yang di dalam dirinya ada salam. Aya pan zaman aya nama incu hoream amang kabumin ini teh, kita ke rumah nenek ya, ih nggak mau mama, nggak mau, ih nenek teh serem. Aya so, setiap pergi ke rumah nenek segala dicarek, nerekel karena kursi carekan, terekel karena teralis dimarahin, ngagubrakeun lomari dicarekan. Padahal banyak cek urang gitu. Di usia ini ya Kang ya, tos de banda mah kanggo naon atuh iwadi jadi cocoan incu. Nya banda aki pada jadi cocoan incu tuh terekel karena lomari gubrag, mangga kanggo incu mah. Sepakat? Henteu adanya. Saya kalau kedatangan cucu di rumah itu kamar Pak, kasur nage pindah Pak. Wah apa belit kamar saya. Saya senang aja cucu main di kamar saya. Artinya kamar ini bikin betah. Seperti kalau ada tawon di rumah, tawon madu, berarti rumahnya seger, kan itu. Afsus salam. Sudahkah kita memberi rasa nyaman kepada orang atas kehadiran kita? Karena rasa nyaman adalah kesehatan. Ibu yang punya tekanan darah tinggi, saya yakin gede amek kurang seri. Iya, kurang senyum aja, gembira aja. Ada suami berbuat salah, sengserikan, ngaco, kan gitu. Suami pulang di pipi ada lipstik, sengserikan. Kenapa ditertawakan? Suaminya bodoh, lebih memilih kenikmatan dunia daripada surga, betul? Perlu dimarah? Kudu sengserikan, salaki kitu mah. Sepakat? Nyaman mun suami kitu digaplok terus maut kan pembunuhan, mending sengserikan. Artinya apa? Tidak ada di dunia ini yang pantas membuat kita marah, karena pada dasarnya kesalahan adalah kelucuan. Afsus salam, cik naon salah. Ada seorang wanita bobogohan, pan disebut teh buaya darat teh aya urang teh nya. Padahal kan buaya ge anu bikangna, bener teu? Henteu jaluk kabeh itu. Suami istri bobogohan dengan yang lain, bodoh teu? Bodoh pisan. Dia lebih memilih neraka daripada dan kenikmatan yang hanya sebentar saja, yang besok lusa ditinggalkan dunia teh. Ya kan? Bodoh itu. Coba apa kesalahan lagi? Kesalahan lalu lintas. Orang teh terabas aja ke jalan yang perboden. Bodoh tuh, bodoh matak diatur ge geus meh bener, kan itu. Perlu kita marah kepada orang bodoh. Orang yang marah kepada orang bodoh adalah orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh. Sepakat? Gini, setan hebat tidak? Hebat tuh setan. Ada di sini pemuja setan? Itu menyebutkan setan hebat, ayat tuh.
Itu pemuja setan. Setan itu kana dha'ifa, lemah. Karena setan lemah, setan sangat sungguh-sungguh memikirkan bagaimana cara menggoda manusia. Kenapa? Karena lemah. Namun pintar mas setan tenang, nggak goda, ada jagoan benar. Dan kalau setan jagoan, kita semua sudah tidak ada masjid di dunia, sudah tidak ada, sudah habis umat Islam. Sepakat? Setan bodoh. Ada yang lebih bodoh dari setan? Sudah jelas Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah yang menciptakan setan itu sendiri. Tapi disuruh sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Hanya setan, iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Bodoh. Ada yang lebih bodoh dari setan? Ada. Siapa? Kita yang tergoda setan. Wih, cilepeng batan setan. Sepakat? Wis jelas setan teh beleguk. Der dituturkeun ku urang pan bodoh pisan teh. Tuturut munding masih kene mending. Iya, tuturut setan, masya Allah. Sudah ya, mulai hari ini jamaah semua tidak boleh ada protes, tidak boleh ada marah terhadap semua anugerah Allah. Boleh berbaik sangka kepada Allah? Harus atau boleh? Menurut saya hari ini kita ikrarkan, jangan ada lagi baik sangka kepada Allah. Tong baik sangka, harus yakin Allah baik, titik. Sok ibu disangka gelis kersa. Udah jelas gelis disangka kenenya. Sudah jelas Allah dalam surat 1 ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ingin baca Quran, ingin Quran ini kita nikmati, ingin Quran ini menjadi nasihat untuk kita, yakinkan dulu, saya membaca Quran Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas Allah sayang. Terus suami selingkuh, apakah Allah sayang kepada istri? Ya. Apa madorotnya, apa buruknya suami selingkuh bagi istri? Halo? Apa kejelekannya ya? 1, sakit hati. 2, geuleuh karena sakit hati. 3, itu menyebut geuleuh ku hate eta. Kenapa ibu suami ibu selingkuh? Karena Allah sayang sama ibu. Karena Allah ingin ibu dekat dengan Allah, karena Allah rindu untuk mendapatkan tangis ibu. Tengkolkeun salaki teh. Suami punten, suami selingkuh dosa tidak? Bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Istri melotot kepada suami dosa tidak? Kalau suami tidak memaafkan diampuni oleh Allah? Mana lebih besar dosanya? Istri melotot kepada suami, sepakat ya? Tuh, hati-hati. Kenapa suami selingkuh? Madorotnya apa? Nyeri hati. Nu kedua, apalagi madorotnya? Buat istri ini mah. Ngan hiji nyeri hati. Manfaatnya apa? Buat istri. Jadi maca Quran, jadi tahajud, getol ngaji, pandai berias, rajin silaturahim. Banyak nggak manfaat dari suami selingkuh? Rudet saya geus teu bisa kokoma. Danya tuh. Berterima kasihlah kepada suami dan sujud syukurlah kepada Allah. Setuju ya? Yes. Udah. Ya Allah, terima kasih. Beginilah cara Engkau menyampaikan rindumu padaku, ya Allah. Terima kasih Engkau telah merindukan aku dengan cara Engkau hancurkan cintaku kepada manusia agar aku lebih mencintaimu. Setuju? Hah? Ada kalimat ungkapan ini, barang siapa mencintai Allah, maka semua yang dicintai akan dijaga oleh Allah. Cintai Allah. Anak, suami, istri, tetangga, semua benda-benda akan dijaga oleh Allah untuk kita. Cintai Allah. Kunaon bapak menyuci motor? Ya, ini titipan dari Allah. Itu namanya mencintai Allah. Kunaon ibu meni eta parabot dilap sadayana? Meherang, nah meherang. Kata Allah,
rawat. Allah memerintahkan rawat semua amanah-amanahnya, sudah saya rawat. Ibu kenapa meni mengocekkan kopi teh meni kursus segala rupa sampai belajar bagaimana cara membuat kopi? Ya, karena kata Allah harus baik pada suami dan harus tetap memberikan yang terbaik pada suami. Ibu cinta kepada suami, ya resep gue cinta maka Allah. Beres? Mual ngagubrak bu, mual ngagubrak. Terus suami diambil oleh orang lain, mangga. Suami dia mangga. Suami tapi tidak nikah Ustaz, dia hanya selingkuh, dia hanya maksiat. Sudah, jangan marah. Orang yang tidak marah ini afsus salam. Orang yang tidak marah itu menyebarkan salam. Dengan tidak marah, sementara ibu dizolimi, Allah akan mengijabah semua doa kita. Mama nah tidak marah, papa selingkuh. Naon amak atuh, papa reka neraka jik we. Mama mereka surga, beres. Sok we, papa ka neraka, go to hell. Beres. Yang di pah, mama tidak, kalau mama tidak marah, itu doa mama diijabah. Apalagi dalam keadaan zolim seperti sekarang. Emang mana rek ngadoakeun naon? Moal beja-beja. Bener rek ngadoakeun naon? Moal MBB ABCDDE. Moal beja-beja bisi comelder diedankeun. Singkat. Doa nama sederhana, Pak. Mudah-mudahan papa mun bobogohan pas Noel pas maut. Amin. Kira-kira rudet ya Pak, makanya doana diijabah rudet udah. Kita sih tete bobogohan jeung nu geulis teu ditoel lebar mun ditoel beres teu kudu riweuh hirup mah teu kudu riweuh, gumantung ka Allah. Ketika kita didolimi oleh manusia, dijauhi, disikapi buruk oleh manusia, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Afsus salam, tetap sebarkan keselamatan. Setelah dekat dengan Allah, suami maksi pika sebelen kan gampang ngadoakeun anak. Tidak akan didoakan buruk bisi urang maut duluan. Nanti suami kita kan sama anak-anak, tetap doakan kebaikan supaya anak-anak bahagia. Sudah. Ketika suami ngacokena, ibu tinggal dekat dengan Allah, berbisik kepada Allah, ya Allah, cekek. Nges cukup sakitu ge maut we beres ganti we pan aman sudah regreg. Afsus salam, sebarkan salam. Ini sudah ajakan ini. Salam itu bukan assalamualaikum, bukan hanya itu juga, tapi plus dengan semua sikapnya cerdas. Kenapa adek belajar meni serius pisan? Adek pengen jadi orang pinter mah supaya adek bisa membantu banyak orang. Nah, jadi mari kita sebarkan salam. Ibu, cara ibu menyebarkan salam di rumah gimana? Tampil cantik bu di rumah untuk bapak, untuk bapak. Jadi ngobrol, teman ngobrol yang bagus pada saat ngobrol. Oh ya sayang, tidak usah yang bebek, yang bebek nggak usah. Suami istri yang bebek pasti tukang pasea pasti. So kira betul tuh. Kau tinggalin yang bebek tukang gelut. Nggak, saya biasa ayah ibu, papa mama beda. Saya juga sama cucu dipanggil akang, ku incu. Akang, iya akang datang resep tuh. Tapi tetangga ngabahkeun gagal we. Jadi we abah-abah teh singkatan akang bahagia. Yes, tong protes. Jangan protes darah tinggi. Ya. Nu rajin protes, nu rajin ambek insyaallah gampang kana nyangayengna. Sudah afsus salam. Ibu hoyong gelis-gelisnya ngeyek. Matak tong gede amek tos.
Suami pulang di pipi ada lipstik, usap ikuti subasah 7 kali. Canak tanehan seetik ya. Najis. Yes, beres itu. Dah, afsus salam. Sebarkan keselamatan. Mama, kenapa mama nggak marah sama papa padahal aku ngelihat papa kemarin sabeca duaan. Oh, mama moal ambek. Justru mama ambek mun papa sabeca sorangan. Ngabose. Duaan mah jeung tukang becana aman. Beres. Dah. Sebarkan salam, siap sebarkan salam. Jadilah pribadi salam. Ya. Pribadi yang selalu memberikan keselamatan, kenyamanan kepada orang lain meskipun orang lain berbuat salah, karena kita tahu kesalahan orang lain adalah sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi kita. Pak, Allah Maha Agung tidak? Allah Maha Besar? Allah Maha Mulia? Allah Maha Terpuji? Mungkin tidak Allah yang seperti itu melakukan sesuatu asal-asalan, kaleng-kaleng, atau menciptakan sesuatu yang tidak berguna? Mungkin tidak? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhan. Pasti Allah memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu yang hebat, pasti. Leungit, leutik, yang. Kesal kita sama nyamuk, ya. Tapi ternyata nyamuk adalah pembunuh nomor 1. Setiap tahun 1 juta orang meninggal karena nyamuk. Kureungitan. Dan di berbagai negara termasuk di Indonesia ada laboratorium yang meneliti nyamuk yang harga laboratoriumnya triliunan. Kan mikiran reungit, letik. Kok mau mikiran salaki atau gede? Nah, jadi Allah tidak mungkin, karena itu afsus salam, sebarkan salam. Ya, siap Bu? Di rumah menyebarkan salam, siap? Anak pulang larut malam marah jangan? Jangan. Suami pulang menjelang subuh marah jangan? Jangan. Ketika suami pulang menjelang subuh, apa yang ibu lakukan? Segera peluk dan ucapkan terima kasih. Nuhun sayang, ngagugakeun mamah tahajud. Atuh suami teh tersipu, ulah wakakulem ngaleut heula kopi. Bilih tunduh subuh kabablasan. 2 cangkir. Iya nganggo gula nu ieu teu nganggo gula tos. Bilih bade ditambihan sianida ieu. Biarin aja suami pulang larut malam menjelang subuh kumsi. Kumaha sia harapalin. Guys, kumaha sakit-sakit ya. Ketika suami tidak pernah sholat, ibu tanggung jawab nggak di akhirat? Tidak, bapak yang tanggung jawab Pak kalau istri tidak sholat. Karena kita pemimpin. Apa ya? Ini cicing heula. Eta teh mikir daripada sok nutara mikir. Nutara mikir menyerak cak we ngobrol teh teureun. Nisaukum harsulakum. Istrimu adalah kebun bagimu. Mukhatabna pameget istri. Yang diajak bicaranya laki-laki perempuan. Yang diajak bicaranya dalam ayat ini nisaukum harsulakum. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ini ayat bukan untuk ibu. Istrimu kebun bagimu, untung kebun mun sawah. Fatu harsakum anna syi'tum. Datangi kebunmu sesuka hatimu untuk dirawat, untuk diurus. Supaya bapak dekat dengan istri, Pak banyak ngobrol Pak, supaya tidak buruk sangka. Kita juga jarang baca Quran, akibatnya kita buruk sangka kepada Allah. Mun banyak mah baca Quran, dan moal buruk sangka ke Allah teh. Untung kebun, coba mun sawah. Istrimu adalah sawah-sawah bagimu, bukan fatu sawahmu, bukan datangi sawahmu, bukan pacul lah, bukan gitu. Padahal maka sawah hayo we macul, atau sabaraha urang rek boga budak. Macul hayo, untung kebun ya. Kalau kira-kira kebunnya tidak baik, siapa yang memperbaikinya? Pemiliknya atau kebun memperbaiki sendiri? Pemiliknya. Kurang gelisah, berarti kurang jajan. Mama jajan. Setuju Bu? Ya gelisnya sudah mulai pudar modalan. Mama 5 juta skincare.
Mama ya 5 juta di pedicure manicure. Itu tugas kita apa? Karena itu lalaki kudu beungar. Mama kemarin papa ningali mama main badminton, nahan pas nyemes nu nyangsang lain kok ngadon beteung. Ya mama 60 juta beresan beteung rempel. Beres kinclong atuh. Leuheung sing pelendung sing peletak. Udah, tugas kita apa? Mengindahkan istri. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Dia pakaianmu. Sok urang teh sing enakeun rawat istri, atur istri supaya enak buat kita. Istri yang paling pika sebelen menurut suaminya apa? Istri yang banyak minta. Dan saya berjuang mendidik istri saya untuk tidak pernah meminta. Dan alhamdulillah berhasil istri saya sampai hari ini. Dari 41 tahun akad nikah dulu sampai hari ini istri saya nggak pernah minta. Tara sakali minta turun gelisna, 2 kali begitu turun, 3 kali begitu turun, sering minta rudet. Tuh. Sepakat Pak? Caranya Pak supaya istri tidak banyak minta, saya berusaha menjadi laki-laki yang selalu memberi sebelum dia minta. Setuju? Demo itu. Jadilah laki-laki yang selalu memberi sebelum dia minta. Istri saya satu saat sering minta antar sama Pak, antarkan Pak antarkan, ayo minta antar. Sampai keganggu acara saya. Akhirnya saya pergi ke showroom beli mobil, pasikeun ka Pun Bojo. Ih bapak meni resep pisan. Disangkanya saya baik, padahal mah hoream nganter. Sangkana teh bager ya orang teh padahal rudet tah gitu. Istrimu, pakaianmu sok indahkan, perbaiki, cantikan supaya kita bangga membawanya. Sepakat? Jadi cerita hati istri teh selalu jadi kerinduan. Bukan istri harus cantik, tapi suami yang mencantikkannya. Wa antum libasulahuna, dan kita jangan jadi laki-laki pika bosenin bojo. Betul Bu? Banyak laki-laki istri baru umur 50 tahun sudah tidak mau disentuh oleh suaminya, dan suaminya tidak menjadi pakaian untuk istrinya. Cikatunya sing gagah atau meskipun sudah berumur ke kercalik minimumnya, kercalik ketingali kasep meskipun pas nangtungnya ngeyeng. Tenan minimal pokoknya aya alaeun ya. Sepakat Bu? Sararengit gagah. Tapi urang sare jeung pamajikan teu ngeunaheun kunaon mulak aya nu mulak ka istri sampai bangun tidur sakit kepala karena keracunan bau kelek. Aya meureun sing seungit Bu tidur teh, cantik di ruang ngobrol, cantik di ruang makan, selalu saja resep masakan ibu yang terbaik. Sampai suami tidak memilih wanita lain karena pasti nggak ada yang bisa masak lebih enak dari istri saya. Jadi jangan banyak marah, jangan banyak nyarek kepada suami ketika makan. Bapak kolesterol, ulah ya. Gula nu ya ulah. STG. Tuh rek gede amak deh. Jangan, ini bisa darah tinggi, ini daging domba. Jangan banyak dilarang suami teh merdekakan dia. Caranya pergi ke toko buku di Palasari, cari resep masakan sehat, masak. Bisa kita bikin gulai kambing non kolesterol, bisa. Gulena siapkeun na meja, dombana tungtun, beres. Iya, bisa. Pokoknya tong rudet relahnya. Sok singgelis saat ngobrol, saat masak. Cantik saat tidur, keur kulem teh sarareungit. Betah meureun bapak tidur ya. Papa, si cantik, tah camperkeun. Papa, siap princess, kan itu meureun. Daripada pas masuk kamar juga istri sudah tidur nyenyak. Wes, si putri duyung sare. Tidak meureun ya. Daripada sok pas masuk kamar, beruang kutub.
jadilah istri yang enakan pada saat tidur. Kalau suami termasuk brotherhood, tukang memotoran, suka touring kemana-mana, bikin spray, bu, pesen bu, spray gambar bengkel, bikin kain daster gambar onderdil, dioprek mah. Iya mah, spray gambar kembang-kembang, daster gambar anak hayam. Atuh suami teh sare urang asa digemrong anak hayam kan bahaya. Ya, siap ya Bu ya. Dibuat cantik di ruang tamu, di ruang makan, di tempat istirahat sing geulis, sengit. Kalau parfum tidak tahan lama, pakai biasakan makan lalap, tespong, ya kan itu lalap. Lalap yang bikin harum keringat kan? Iya. Untuk mempercepat tespong teh direndos. Pakai garam Himalaya. Pakai garam Himalaya supaya nyerap. Terus pakai kemangi. Non kemangi teh. Surau. Renosing lemes, uratnya buang supaya lemes. Cahian saeutik terapkeun. Leungit bau kelek, ganti bau surawung. Mending tibra di warung karedok, mending tibra di gunung galunggung. Cik jelas atuh aya pilihan. Geus salah pokoknya sing salah leungit ya. Siap Bu. Keluar rumah haram Bu pakai parfum, haram. Rudet keluar rumah apa? Termasuk apa yang buat hanya menyegarkan saja apa? Bukan deodoran, splash ya. Pokoknya mah nukaran itu ya ulah. Pokoknya tong sengit-sengit acan keluar mah. Saya we. Di rumah harus juara. Sampai usahakan nepi ka hitut gitu kamu. Usahakan. Udah ya. Afsus salam. Kemudian yang kedua, wasilul arham. Sambungkan silaturahim. Bagaimana menyambungkan silaturahim? Jadilah orang yang paling bermanfaat. Itu namanya nyambungkan silaturahim. Setiap saya ketemu Ustadz, saya merasa terhormat. Karena apa? Hatinya bersih. Setiap saya ketemu Ustadz, saya merasa terhormat karena hatinya bersih. Dan saya sangat menghormati dia. Itu silaturahim. Selalu saja orang ketemu dengan kita semakin terhormat dan bangga. Tadi abdi kan tepang sareng agim, bangga kan? Itu silaturahim. Tadi abdi tepang sareng Mukhtar. Halo Mukhtar sa? Mukhtar Khalid. Ini hilang. Tadi saya tepang sareng Ustaz Mukhtar Khalid, bangga. Kenapa? Itu orang yang menyebarkan silaturahim, hatinya, jiwanya, pribadinya. Ada yang yang tadi kacau ditilang, pada yang tadi silaturahim. Siapa silaturahim? Sampai anak seneng ketemu ibunya. Mama, adek udah pulang, udah sayang, udah mamaku sayang. Sepatunya di mana deh? Ya di tempatnya dong. Terus duduk aja si anaknya di sebelah kita. Itu ibu-ibu silaturahim bukan? Ya. Ada ibu yang tidak silaturahim. Ada sini sayang, duduk dekat mama. Nggak mau mama mulek. Ternyata mulek juga memutuskan silaturahim. Emang Bu, ibu boleh gitu anteng-anteng aja dengan muleknya badan? Nggak bisa Bu. Gara-gara badan ibu mulek, ada nggak orang yang ngomongin ibu? Kacau si Bu eta, kenaon? Mandi sih gana mangan kunaonnya parabna meureun make huut. Huut jeung cacing dihijikeun jadi hanyir gitu. Kita berbuat buruk akibatnya apa? Orang membicarakan keburukan kita. Ketika orang membicarakan keburukan kita, dia dosa nggak? Ketika dosa, kita yang menjadi penyebabnya. Itu silaturahim bukan? Afsus salam, wasilur arham. Kemudian wa it'amut ta'am, sebarkan, berbagi makanan. Cukup uang nafkah dari suami 100.000? Cukup Bu.
Cukup temennya aja banyak. Iya, tanggal hiji bantuan Bu Ai masak. Pulangnya di bahanan teu. Tanggal 2 bantuan Bu Ida masak. Pulangnya di bahanan teu. Tanggal 3 bantuan Bu Rina. Terus sampai 31 Desember pindah terus bantuan masak. Kira-kira kita punya makan nggak tiap hari? Yes, 100.000 cukup awet malah. Karena yang membuat kita makan bukan uang, tapi Allah. Kata Allah, kamu diciptakan, kamu dilahirkan dalam keadaan lapar, dan semua kamu lapar. Tapi terlalu banyak orang yang meminta makan, bukan kepada aku yang memberi makan, tapi kepada selain aku yang tidak pernah memberi makan. Siapa yang memberi makan? Yakin? Yakin Allah yang memberi rizki? Yakin Allah maha kaya? Alhamdulillah. Kalau yakin Allah maha kaya, Allah maha pemberi rizki, Masya Allah. Yakin ya? Ya, jadi ibu dapat rizki dari siapa? Yakin? Suami 6 bulan tidak ngasih nafkah, ibu melotot sama siapa? Si Ganuh. Iman teh, aduh. Yakin. Waspadai. Bangun terus iman itu. Afsus salam silul arham itamu ta'am, bagikan makanan dan katakan ini titipan dari Allah. Ulah tahakan ulah tauyub ulah dari Allah. Ketika memberi jajan kepada anak mau sekolah, Allah nitip sayang, manfaatin ya. Itu Allah yang nitip. Jadi karena Allah yang nitip, anak akan tertib. Hati-hati dalam memanfaatkan. Saya kepada istri saya begitu, Umi, ini nitip buat makan kita sekeluarga. Nih, buat makan. Taya khusus nafkah di bapak kanggo Umi. Mangga pilih bade meser helikopter. Saya bedakan antara uang makan bersama dengan uang nafkah benten kade tah. Asli beda. Kalau semuanya uang makan dititipkan, akhirnya muncullah wanita-wanita tukang tipu. Dan menurut saya itu halal. Kenapa? Dan suami tidak memberi nafkah, baru menitipkan uang makan bersama. Benar tuh? Saya gitu. Rumah, ini rumah dan semua isinya Numi. Dimana bapak maut sudah bukan warisan dari bapak lagi. Mangga. Semua sudah saya bagikan, beres. Sekarang kalau saya meninggal, tinggal satu saja yang harta yang saya tinggalkan waris. Mobil, beres saja. Semuanya buat istri saya, anak saya, menantu, cucu. Kasihin semua. Kenapa? Saya tidak berani tanggung jawab di akhirat. Sampai istri saya nanya, nah bapak tuan tun tanggal walar di akhirat, nah maksudnya naon? Mi, bapak dapat anugerah Umi, we nu geulis, tanggung jawabnya berat mi. Komo, kudu bumi, domba, hayam, beca, liar lah. Ku tanggung jawab satu aja istri, rudet. Kebetulan istri saya cantik sekali. Jadi liar tanggung jawab napan? Umumnya orang cantik itu, Kang, pasti dinya nyeri. Yang konsultasi sama saya umumnya wanita cantik-cantik itu. Saya sampai nanya, hari nu teu garelisna ka mananya? Nu garelis nu nyari di hati teh. Ibu pernah disakiti? Cinciri ning geulis eta. Betul. Dan nu teu geulis mah enggak ada yang konsultasi teh. Sampai saya mikir, si gana maneh namanya teu konsultasi datara dinya nyeri, masalahna unggal ngacage geus nyeri sorangan. Tapi tidak ada yang tidak cantik, semua juga wanita mah cantik. Afsus salam silul arham itamu ta'am. Ini yang terakhir. Sholu bilail wan nasun niyam. Salat saat malam, saat semua orang tidur. Ya. Kalau siang kita masih kelihatan sama orang. Maghrib, subuh masih katingali. Tahajud mah teu katingali, termasuk saat kita berdoa. Itu. Jadi sholu bilail wan nasun niyam. Bangun tengah malam saat semua orang tidur. Laki-laki Pak, titip Pak, bapak tidak bisa memimpin istri dan anak-anak, nonsens. Tong nyebut bisa, jangan nyebut bisa. Yang bisa membantu kita hanya Allah. Sujud kepada Allah saat Allah sedang nyalse melayani kita orang Bandung.
cepat atau doa nanti. Dan saat berdoa, yakinkan seyakin-yakinnya pasti Allah mendengar. Kemarin viral tuh di WhatsApp, ada perempuan masuk ke kubur, kemudian ditutup, kemudian terekam di situ ada siksa kubur, ya kan? Ayo perkan terusnya. Siksa kubur mah moal katingali ku jelema wios direkam da pasti gaib, nu gaib teh mungkin diwujudkeun dina bentuk nyata meskipun sekedar kamera. Ada juga eta kalakuan jin yang iseng bikin sandiwara. Setuju? Di bumi aya jurig bungkeuleukan. Sieun moal. Moal, heuy. Mun aya nu kitu Bu, jewang ka dieu sia KTP. Tanya KTP na sebagai warga yang tertib, betul? KTP ke Pak RT kan itu, udah ngagimbung di Pak RT jurig teh geus kumadinya. Enggak usah takut, Bu. Enggak ada. Abdi ngimpen aya petunjuk dipun Bapak almarhum, abdi teh kedah kieu. Wah, eta ngimpi dijadikan petunjuk. Terus nanya sama saya, akhirnya saya jawab kan, yang jadi petunjuk teh ngimpi atau Quran? Quran sih, geus ngamalkeun Quran. Acan amalkeun heula Quran sanjan ngamalkeun ngimpi. Beres? Ustad, abdi teh ngimpi di udag oray, Ustad, hartosna naonnya? Artina ibu teh sare, geus. Da mun teu sare mah moal ngimpi. Bener teu? Geus teu kudu rudet lah ya. Dibikin santuy aja Ibu ya. Siap, Bu. Sampai bapak, Mama, papa teh ngimpi aya ilafat tinu janten sepuh, bapak kedah nikah jeung urang kidul. Degungkeun alasan sate, silakan jadikan mimpi itu petunjuk setelah kamu menjadikan Al-Quran sebagai penuntun. Sepakat? Quran heula. Boleh nikah kedua, mangga asal kuat we. Ayeuna istri kedua sebelum dimiliki indah dan geus bareng jeung urang mah bedana jeung nu kahiji. Sarua liurna. Tapi memang kita mah harus 4 Pak istri teh Pak. Di mana setruk keopatan dirawatna, betul? Karunya apa istri kalau kita sendiri sok pas setruk engke istri nu kahiji saminggu nu tilu piknik, nah, engke istri nu kadua ngarawat saminggu nu tiluna piknik. Beres teh. Kalau suami stroke mending dirawat sendiri, mending raramean. Can apaleun rudet Bu ngurus nu teu damang teh Bu, mending opatan. Dan Bapak tetap hidup sehat ya Pak, caranya gembira terus Pak. Tong serius teuing hirup teh dangkege maot, kalem. Ayo coba diserius-serius, naon serius, maca berita serius, alah semua juga lelucon. Gini, pernah punya problem waktu SMA? Pernah? Sampai kasesek, sampai kayang gelut, hayang nangis, aya? Terus diingat lagi sekarang, yang zarikeun teh urang. Kita ketawa nggak kepada cerita problem saat SMA waktu itu? Cerita kunon kunon yang serikan bodohnya. Artinya apa? Kita tertawakan masa itu, kita mentertawakan kebodohan kita saat itu, betul? Cilepeung aing jelema hideung gitu diperebutkeun goblok dugi ka kita tuh, bener tuh. Kang, saya dulu waktu remaja, saya disuruh nikah oleh guru. Akhirnya pas kuliah saya nikah, 41 tahun yang lalu. Akhirnya saya menemukan saudaranya beliau tuh. Nah, kita keluarga ini. Sebelumnya saya tanya beberapa teman perempuan, Neng, nikah yuk. Oh yun, kok gitu, semua amak. Hiji-hiji, saya tidak pilih Kang aslina. Pokoknya asal hirup we. Ada kawin yang nutuh hirup maru udah teteh. Terus saja saya tanya satu-satu, nggak ada yang mau. Guys, beres. Ya sudah, kumadinya. Akhirnya Allah memberi. Setelah Allah memberi, karena saya meminta, ya Allah, Engkau pemilik wanita di muka bumi ini, berikan kepada saya satu saja hamba-Mu yang mengerti saya hari ini, nanti dan kelak. Jangan lupa ya Allah kualitas ekspor. Saya dapat bener gelis pisan kualitas ekspor. Gelis pisan moal aya lah. Bruksil harita mah eleh. Ya. Eleh cicingeunana gitu. Saya dapat. Nah, belum lama, Bro,
reuni eta tah balad-balad nu harita pernah ditanya kawin yuk teh. Reuni, saya bikin kaos. Jangan menyesal. Suara teh tah. Di jaket Kang, jaket. Wah, reuni rame. Saya sebagai ustad kan jai meureun pendiam gitu kan. Kemana suami? Udah divorce. Saya tanya itu satu-satu. Udah divorce. Ini ada, ya nu kasabaran, nu kadua. Jadi pernah cerai kan? Duduklah saya di depan, saya buka jaket. Eta langsung pulang mereka dah yang menyesal tadi. Dalam hati, apa kata saya dalam hati? Hakan. Nu kasep ditolak rudet. Dan saya juga bersyukur untung tijeng maraneh nanya. Jadi kondisinya sudah. Problem waktu itu adalah gambar kebodohan kita. Sekarang punya masalah kita? Punya. Kenapa punya? 7.267 akar 6 masalah tuh buat anak SD kelas 1. Masalah tidak? Masalah. Kenapa masalah? Data apalun. Buat profesor bidang matematika masalah tidak itu? Tidak. Kenapa tahu? Kenapa? Tahu jawabannya, betul? Jadi kenapa kita punya masalah? Da urang harita bodoh, betul? Kalau sekarang kita masih punya masalah, artinya kita masih bodoh, betul? Itu kalau saya kaitkan dengan kalimat yang tadi, kita harus berkemajuan, ya kan? Usia bertambah, demikian juga dengan kualitas hidup kita bertambah. Itu. Afsus salam, silul arham. Apa lagi? Etamu ta'am, solu bilail, wan nasu niyam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, kan kalau kita sholat di rumah, biasanya kalau misalnya suami sedang di rumah, kan yang menjadi imam suami. Bagaimana kalau misalkan suaminya itu tajwidnya nggak benar, hafalan Qurannya sedikit, sementara misalkan istrinya lebih paham, ya maksudnya lebih paham daripada suaminya. Akhirnya istrinya bilang gini, udah deh benerin aja dulu, soalnya harus dikoreksi dari Bismillah sampai At-Tahiyat. Seperti itu. Sepakat. Bolehkah bilang seperti itu? Kemudian tidak ada keinginan si suami untuk belajar, maksudnya dia bilang dia malu, padahal kan bisa berdua gitu. Cuman ya tetap aja mungkin karena kowa mungkin ya ada ego sebagai laki-laki untuk ya memperlihatkan kelemahannya, padahal kan sebenarnya itu bisa berdua ya, maksudnya gitu. Terus satu lagi Ustadz, ada seorang suami yang dia terlihat soleh, sholat, rajin segala macam, tapi ternyata tidak mau menafkahi istrinya, dan dia merasa bahwa dia ngebantu istrinya usaha itu udah sebagian dari nafkahnya, dan dia berhak atas hasil jualan istrinya. Kemudian istrinya bilang, kemudian suatu saat suaminya minta makan, tapi nggak pernah nafkahin nih. Terus istrinya bilang, saya tidak mempunyai kewajiban untuk ngasih makan kamu kan, karena kamu tidak menafkahi saya. Suaminya diem gitulah, cuman dia bilang, ya udah katanya, kan saya udah bantuin kamu usaha, harusnya saya punya hak dari itu. Gitu. Itu aja Ustaz. Maksudnya apakah si istri itu salah untuk bilang seperti itu, karena emang yang punya kewajiban itu kan suami ya untuk menafkahi, cuman untuk menyatakan bahwa saya tidak punya kewajiban untuk ngasih makan kamu ya gitu loh. Apakah itu zolim sebagai istri atau bagaimana? Baik. Makasih Ustaz. Suami tidak memberi nafkah, hanya memberi modal usaha kepada istri, dianggapnya itu sudah nafkah. Itu artinya suami cilepeng. Beda ya, modal dengan nafkah beda. Kalau modal mah dikelola, kalau sudah dikasih modal terus dibangkrutkan kumaha, apakah itu nafkah? Cuma mengizinkan.
membantu istri usaha. Ya, modalnya punya istri komo ya. Boleh suami istri memberi makan, boleh. Meskipun suami memberi uang, terus istri beri makan kepada suaminya boleh. Yang bertugas memberi makan siapa? Suami. Yang bertugas nyese ngepel sasapu belanja siapa? Suami. Udah. Tugas istri mah taat aja udah. Mama genteng bocor naik, nah, taat naik. Hanya itu, oke. Jadi suami istri tidak salah ya. Kemudian tadi suami jadi imam di rumah, bacaannya jelek. Karena bacaannya jelek, suruh suami sholat di masjid. Jangan sesekali suami sholat di rumah. Tujuannya dia akan berjamaah. Dengan berjamaah maka egonya akan turun karena dia harus taat pada imam. Kemudian cara bacaannya pun akan belajar dari imam. Kalau ibu pengen suami yang menjadi imam di rumah, cari suaminya ketua DKM. Ya tuh. Atuh boga salaki koboynya hese atunya nya DKM atuh. Oke. Jadi kalau saran saya, apalagi suaminya bacaannya jelek, tidak usah dikoreksi, Bu. Pah di masjid sayang kupingkeunnya imam babacaan teh. Nanti mama di mana? Mama mah di rumah bari nyumput. Itu tempat mama di kolong lemari, di belakang lemari ada tempat sedikit space untuk ibu sholat. Cukup itu. Perlu atau ibu tidak punya pahala berjamaah tekudu karena ibu mah besar pahalanya tuh di ketaatan. Bukan di berjamaah. Berjamaah pahalanya 27 itu buat laki-laki, Pak. Saya tidak menemukan dalil untuk perempuan karena ada beberapa dalil yang menyatakan perempuan mah sholat kudu nyumput. Harus tempat khusus itu ya. Itu di Masjidil Haram Jumaahan eta mah ada. Kalau saya boleh protes ya, mungkin apa ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mereka ibu-ibu yang Jumatan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi bukan karena apa-apa, karena dia rindu aja ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, silakan saja kata orang. Tapi saya mah selalu meralang jamaah cicing. Tapi Ustaz di kesempatan cicing. Pas saya nugelis, saya kawin sama dia. Ustaz kawin, kesempatan. Urusan kesempatan rudetan. Ya sudah, jangan macam-macam. Jadi istri di rumah, suami biar ke masjid dan memahami bacaan-bacaan yang dari kalau dia tidak mau belajar. Ya. Saya tidak pernah menasehati anak, Bu. Dari sejak anak saya lahir. Kemarin saya tanya anak saya, kamu pernah dimarah sama Umi? Enggak. Kamu pernah disuruh sama Umi, disuruh pengyanakeun sendal, diwarang mengyanakeun air, nutupan apa gitu ya, kompor atau apa? Enggak pernah. Sampai hari ini kamu enggak pernah disuruh sama Umi? Enggak pernah. Bunanak lah. Kami tidak pernah nyuruh, tidak pernah melarang kepada anak-anak. Diantep weh. Saya hanya ingin anak-anak dituntun oleh Allah. Dan saya cukup jadi orang tua yang enakeun aja buat anak ya. Udah, anaknya tungtungna narurutan kolot napan gitu. Aku pengen punya istri yang baiknya kayak Umi. Terus anak saya pas beres SD saya tanya, kamu sekolah di mana, Kang? Hari bapak dulu SMP di mana? Pesantren mana? Itu aku kesana juga. Pas perguruan tinggi, kamu mau masuk fakultas mana, Dek? Hari bapak dulu di mana? Di situ. Sudah aku juga ke situ. Liar tuh. Pas reuni babarengan atau HCLBK. Udah, sekarang anak saya alhamdulillah sudah tentram lah, sudah nyaman masing-masing, dan saya gembira ketika datang cucu. Wah, the incus itu luar biasa, digandong, dipunggu, diais, dibahekeun, diranjang. Saya bercanda, saya kuat, saya seger bersama incu adalah obat kuat untuk aki. Betul. Pas datang Nina asa datang debt collector atuh. Langsung lungse atuh. Aduh dasar incu bikin kuat, Nini bikin leles. Jadi Bu ya, ajak aja suaminya, suami siapapun Ibu, saya yakin itu cerita teman. Ajak aja suaminya untuk sholat di masjid, pelajari bacaan imam khususnya subuh duhur karena subuh isya, maghrib isya, karena duhur asar pasti di kantor. Seperti itu. Di kantor juga diusahakan berjamaah.
kepada suami, bilang di berjamaahnya supaya ibu dapat pahala yang bagus dari kamu. Tapi kalaupun tidak dan dia tidak mau nurut, ya terserah kumadinya, kan itu ya. Itu. Ibu pernah menasehati suami? Halo, pernah menasehati suami? Pernah. Robah suamina? Ente lah, sumpah tek-tek cali DKM. Ente. Ibu menasehati sehebat apapun ibu menasehati suami, suami tidak berubah, menrobah, hebat ibu. Dah hidayah mati Allah, bukan dari nasihat kita. Ibu pernah marah sama suami? Berubah? Tanya nges bu, micenan tanaga, micenan waktu. Jadilah istri yang indah, cantik, menarik, dan dikagumi oleh suami, sampai suami menyesuaikan diri atas kecantikan istrinya. Nah kang ayan mun kasep kitu era pemajikan orang edun gelis pisan aing caludi mah nyawe, kan gitu bahasana. Jadilah istri yang mengagumkan. Nah kang ayeuna bahasa teh lemes eta pun bojo eta biasa melatih bahasanya indah pisan, keur gelis. Dan wanita yang seperti itu adalah wanita yang bisa mendorong suaminya berkarir dengan bagus. Karena dia menenteramkan. Setiap suami yang memiliki istri seperti itu, yang terjadi dalam benaknya bagaimana caranya memberi nafkah kepada istri. Sigana 5 juta kurang Oke, bulan depan 10 juta. Gitu kan. Aduh, 10 juta meni geulis kieu satu pantes. Manya secantik ini 10 juta. Teu pantes pisan 15 juta. Tambah deui nafkah kan itu. Karir kita naik terus kan? Naik terus. Karya kita makin baik kan? Makin baik. Ya Allah, ya Robi secantik itu saya hanya mampu 15 juta sebulan. Tapi dia luar biasa gelisnya ya Allah. Ya Allah, nepikeun di kamar ge reungit sieuneuan reungit ge. Atuh reungit teh bararis mun aya pamajikan teh. Itu luar biasa ya Allah. Ya sudah, karena saya tidak mampu memberikan lebih pada istri, saya akan perlakukan istri saya istimewa. Betul? Itu. Pun bojo tak gelis pisan mah. Sampai saya penasaran nih kalau tidak ngasih banyak teh asli nah Kang. Jadi saya tidak pernah marah sama istri saya. Tidak pernah marah. Tara gelut, tara pasehat, tidak pernah. Bahkan Masya Allah. Gini, kalau istri memecahkan laptop, cereng, salah tuh. Kesini ya. Istri memecahkan laptop, cereng, salah tuh. Salah? Salah. Dosa tuh? Ente. Kapan istri dosa memecahkan laptop? Saat suaminya marah. Sepakat? Dan saya tidak mau istri saya masuk neraka. Karena itu saya jaga untuk tidak marah. Karena saya ingin dia masuk surga. Jadi saya nggak pernah memarahi istri. Apapun yang dia rusak, merusak teh mah. Istri masak, ngagoreng peda di kamar, amakulah. Moal amak. Saya tidak akan marah. Kenapa saya tidak akan marah? Ada ngan sakali pasti nangge mulak kan itu. Kesalahan itu tidak akan berulang-ulang Pak. Mama, aku tidur di sofa ya. Mama kan ngegoreng peda, aku tidur di sofa. Nanti mama kalau udah tunduh tidur di marwah, kan asa umroh. Sofa marwah, beres. Iya. Aku tidur di sofa, mama di marwah, beres Pak. Tidak usah jadi riweuh. Saya nggak marah. Bagaimana caranya? Ari marah pada saat marah di hati kita panas tidak? Pada saat panas ada siapa di hati kita? Yang terbuat dari api. Ada setan yang terbuat dari api. Diogoulah. Usir jangan. Usir. Cara ngusirnya berbuat baik. Sodakoh. Sodakoh terbaik dari suami ke istri. Kalau kepada orang lain dibalas kali 10. Kalau ke istri sab'asana bila min kulli sumbulati mi'ati habbah. Berlipat-lipat itu kalau kita sodako ke istri. Jadi kalau saya kesal sama istri saya ambil handphone. Dari dulu ke bank, ke ATM, kalau sekarang melalui handphone kan, saya ambil handphone langsung M-Banking, saya transfer uang pada istri saya. Tring, itu kalau saya marah. Jadi langsung pas udah beres transfer, justice. Ibu pengen suaminya gitu? Dan kalau istri saya marah, dia selalu masak yang paling saya suka. Kebetulan saya suka ikan. Pasti dia siapkan. Di meja teh ada ikan baronang. Sebelahnya ada ikan tidak bisa baronang. Komplit telepon lalaukan karena saya suka. Dan di usia sekarang, di usia kita,
di atas 55 tahun, titip semarakan lagi cinta kepada istri. Kita nanti hanya berdua di rumah. Kalau berdua dengan orang yang tidak kita cintai, jeung si eta cangkel tuh, cangkel. Tapi kalau kita berdua dengan orang yang kita cintai, bahagia tidak? Cintai lagi istri, semarakan lagi, meskipun sama-sama torek tapi bahagia. Kita tanya jawab teh ke abah, eta teh kutil lain. Ih, iya mah kutil. Sugan teh kutil kan itu. Abeli teh kana ngobrol nanti. Meskipun sama-sama torek tapi bahagia karena kita duduk bersama penuh cinta. Sepakat Pak? Cintai lagi Pak. Cara mencintai istri banyak memberi, itu aja. Dah. Itu saya coba. Dan Bu, saya tuh orang yang paling tidak romantis Bu. Saya tidak romantis. Suatu saat di Gasibu saya jalan pagi bersama istri saya. Kata Saurupun Wojo teh, Pak tuh papa cepeng-cepeng. Nah, meh indah tuh romantis. Mung gejad ya. Ada beki kagok atuh lompat lam jalan yang wah. Udah jalan masing-masing. Atuh Pak, enggak. Kebetulan pas di lempengan gitu, tuh itu Pak tepeng-cepeng. Saurupun Wojo teh. Saya lihat nya euy. Saya teh egois kan, lalaki mun teh egois peot hulu. Harus lalaki mah egois. Mana itu cepeng-cepeng susul, saya bilang gitu kan. Lagi di keduaan teh disusul. Ternyata tunanetra. Saya bilang hakan tah. Sampai saya nanya sama istri saya, mau? Ente nyangges hayu bereng aja udah. Tuh, saya seperti juga Pak Camat, tidak romantis ya kita ya. Tapi ada saat yang sangat romantis. Istri saya kursus barista beberapa tahun yang lalu, sebelum COVID lah, jauh 5 atau 6 tahun yang lalu, saya tidak tahu, lupa saya. Mahal kan kursus barista teh puluhan juta. Sudah gitu teh pergi ke Oto Iskandar Dinata beli alat kopi, mesin espresso, mahal juga kan, dan listriknya gede itu. Saya tanya, Umi mau bikin kafe enggak? Terus buat apa tuh kursus? Beli mesin? Pengen tahu weh. Oh, ya sudah. Tapi anger wes tidinya teh ngopi siga nu biasa teu robah. Anger. Pas usia saya masuk usia ini beres. Pas masuk usia ini, Masya Allah, saya disuruh duduk di belakang dekat kolam. Kami duduk berdua, istri saya bawa 2 cangkir kopi. Saurupun Bojo teh dileut Pak. Pas saya minum hot cappuccino panas ya, cappuccino panas. Umi ini pesannya di mana menena? Kebetulan saya hobi ngopi. Saya ngopi dari umur 2 bulan. Tuh. Bukan, batur makan asi ya. Batur makan na botol teh boda, saya mah kopi karena saya step. Karena pernah step. Jadi mau ningali susu teh sok rudat teh pokoknya mah. Mau ningali nu nyusu gitu maksudnya. Itu. Jadi saya kenal kopi dari usia itu. Tahu persis. Umi di mana ya kopi di mana? Sampai saya nanya nomor teleponnya, dia nggak ngasih tahu. Ya. Saya nggak ngasih tahu. Terus akhirnya saya sampaikan, dia bicara, ini hasil barista. Oh ya, itu teh jangan naon barista untuk hari ini Pak, dan seterusnya. Romantis tuh. Ibu gitu tuh. Itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho. Ibu mah pan kieu, ibu mah kieu, mah kopi itu tuh ngagarantung pan gitu. Ya, itu saja, mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.